Oke, kamera sudah roll. Charlie Munger, Philosophy and Action. Knowing what you don't know is more useful than being brilliant. Ini adalah filosofi saham dari Charlie Munger, orang paling pintar di Berkshire Hathaway, perusahaan investasi yang didirikan oleh Warren Buffett. Dan filosofi ini secara pribadi gue alami sendiri dan gue jalanin sendiri, dan ini membantu gue untuk bisa cuan ratusan bahkan ribuan persen di IHSG. Dan teman-teman, kamu harus cek dan kamu harus mau dalamin apa sih sebetulnya yang dimaksud oleh Charlie Munger ini. So, let's check this out. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini sudah masuk ke serial filosofi saham yang ke-12. So, teman-teman, kita sekarang mau membahas filosofi investasinya Charlie Munger tentang Circle of Competence. Artinya apa? Lingkaran kompetensi. So, Charlie Munger ini terkenal kenapa? Karena dia adalah aliran orang yang bukan tahu segalanya, dan dia tidak malu untuk mengakui bahwa dia tidak tahu segalanya. Maksudnya apa? Ketika lu dengar filosofi Charlie Munger yang bilang, knowing what you don't know is more useful than being brilliant, itu ada sambungannya sebenarnya guys. Sambungannya apa? Sambungannya adalah acknowledging. Jadi to acknowledge what you don't know is actually the dawning of wisdom. So ini adalah dua filosofi yang saling sambung menyambung. Yang pertama apa? Knowing what you don't know. Jadi kamu harus tahu apa yang kamu tidak tahu. Setelah kamu tahu apa yang kamu tidak tahu, kamu masuk ke step 2. Step kedua apa? Mengakui. Jadi acknowledging things that you don't know. Nah, ini sesuatu hal yang sangat-sangat simple, tetapi sangat sedikit orang mempraktekkan ini. Maksudnya apa sih Pak Benix? Maksudnya gini bro, banyak orang di luar sana itu sebetulnya tidak tahu apa yang dia beli, tidak tahu saham ini berbisnis apa, tetapi dia beli saham itu karena mungkin candlestick-nya menunjukkan arah yang bagus ke atas, padahal kemudian nyungsep ke bawah, atau karena astrologi saham menganjarkan bahwa dia membentuk rasi bintang positif yang dilahirkan dari bertemunya Palutor dengan petir Zeus. Nah, ini realita yang terjadi di IHSG. Tetapi hal-hal ini bisa terjadi kenapa? Karena ya orang-orang ini tidak tahu apa yang dia beli, dia tidak tahu siapa dirinya, dia tidak tahu bisnis apa yang sebenarnya dia investasikan. Dan ini ada banyak. Nah, pengalaman yang diajarkan oleh Charlie Munger ini sebenarnya dia mau berbicara tentang Circle of Competence, atau kalau Warren Buffett bilang, dia upgrade lagi Circle of Competence menjadi yang namanya Mode. Kalau Benix bilang itu sebagai Edge. Jadi, dalam aliran Making Investing, yang kita ajarkan adalah lu harus punya Edge dan lu harus fokus dengan Edge lu itu. Kalau lu udah punya circle of competence, kamu cukup fokus ke sana, kamu pasti cuan. Jangan coba-coba melanglang buana keluar tempat lain yang lu tidak ketahui, ujung-ujungnya lu nyungsep. Jadi lu harus tahu dulu apa yang lu tidak tahu. Dan akui bahwa lu tidak tahu. Itu penting sekali. Kalau tidak, lu akan nyasar. Dan ini udah diajarkan dulu, gue jadi ingat perjalanan gue ketika gue masih mahasiswa di Fakultas Hukum UI. Di situ ada salah satu dosen killer yang namanya Bu Hafni. Kalau lu semua lihat lawyer-lawyer ternama di muka bumi ini, ada Todung Mulya Lubis lah, terus ada Anan Buyung Nasution. Itu semua adalah murid-muridnya si Ibu Hafni ini sendiri ya. Dia terkenal sebagai dosen yang paling killer di mata kuliah yang namanya Hukum Dagang. Nah, ini mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UI kalau mau lulus gelar sarjana hukum dari UI, wajib lulus mata kuliah Hukum Dagang yang ngajar Bu Hafni. Kelasnya susah banget. Karena apa? Karena kemungkinan besar kalau lu masuk ke kelasnya Bu Hafni ya, lu itu udah tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan hidup lu. Apa? Lu pasti tidak lulus. Jadi, ketika lu mengambil mata kuliah Ibu Hafni, Hukum Dagang itu, kemungkinan besar yang duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan lu adalah orang-orang yang sudah ngulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 7 kali mata kuliah yang sama. Jadi, ketika lu masuk ambil kuliah mata hukum dagang, lu sudah tahu ekspektasi lu seperti apa. Jadi, tidak ada surprise. Kemungkinan besar lu tidak lulus. Lalu yang kedua, yang kemungkinan besar lu akan mengalami cobaan dan siksaan psikologis. Kenapa? Karena di ruang kelas itu dia akan mencecar satu persatu, tidak akan ada yang lolos. Semua orang secara adil mendapat pertanyaan yang susah sekali dijawab, yang kemungkinan besar lu juga salah jawab itu. Nah, yang ketiga adalah you cannot escape, bro. Jadi banyak orang yang coba kabur, duduk di belakang, sembunyi di balik tembok, duduk-duduk di belakang orang, sembunyi supaya nggak kena gap. Nah, masalahnya Bu Hafni ini bukan cuma dosen killer ya, tapi dia juga dosen yang cerdas. Dia hafal lu duduk di mana. Oh, si Thomas nih, kemarin duduknya kamu duduk di sebelah kiri, baris ke-5 dari depan, kursi nomor 3 dari lorong di sebelah kanan. Kok sekarang lu pindah ke baris nomor 7? Nggak bisa, lu balik ke baris 5. Kemarin kan lu di situ. Jadi kayak penjara itu running, lu duduk di kursi yang sama selama 1 semester,
Ketemu dengan dosen killer yang akan menyiksa lu sampai habis, sampai nangis, itu sesuatu hal yang biasa. Jadi begitu banyak orang yang desperate karena mereka mengambil mata kuliah hukum dagang itu ya. Sebetulnya apa yang diajarkan di sana? Sebetulnya yang diajarkan oleh Bu Hafni itu adalah tentang logika berpikir, itu pertama. Yang kedua tentang filosofi yang berhubungan dengan hukum dagang. Dan orang ini sangat-sangat hebat menurut gua karena dia bisa mendalami filosofi dari hukum dagang itu sendiri. Dan ini wajar aja. Kenapa? Karena Bu Hafni ini orang Padang. Nah lu tau lah orang Padang jago banget dagang kan. Disuruh lagi ngajar hukum, wah makin sadis lagi. Jadi tidak heran kalau begitu banyak orang yang sebel sama Bu Hafni, bahkan sampai berlarut-larut, karena kelulusannya bisa tertunda 1, 2, 3 tahun gitu. Tapi gue termasuk orang yang senang dengan pelajaran itu. Apa yang menyenangkan sebenarnya buat gue? Bahwa ketika lu jawab pertanyaan dari Bu Hafni, apapun jawaban itu, kemungkinan besar jawaban lu salah. Pasti. Mau lu hafalin itu Wetboek van Koop Handel, kitab undang-undang hukum dagang, dari depan ke belakang, kemungkinan besar lu salah. Karena yang ditanya bukan pasal per pasal, tapi yang ditanya adalah filosofinya apa. Banyak orang bisa hafal pasal, banyak orang bisa hafal undang-undang, tetapi hanya sedikit yang bisa tahu filosofi sebenarnya dari sebuah pasal di undang-undang itu sendiri. So, gue menjadi orang yang sangat antusias untuk datang ke kelasnya Bu Hafni. Ketika kiri kanan gue sibuk nangis, sibuk sembunyi, dan ketakutan keringat dingin, dan ini true story, tidak ada orang yang tidak keringat dingin, walaupun di ruangan itu AC-nya ada 12, tapi semua orang keringat dingin. Gue satu-satunya yang paling happy. Dan ternyata gue lulus. Ketika semua orang minimal ngulang 2-3 kali untuk lulus, gue ternyata langsung lulus. Ternyata gue juga baru tahu, gue menjadi anak kesayangannya Bu Hafni. Sampai dia minta foto-foto sama gue ketika dia tahu si Benix mau lulus, Ya sayangnya Bu Hafni udah almarhum ya. Jadi kalau lu lihat lulusan-lulusan FHUI sekarang ya, mereka tidak akan ketemu dosen yang paling killer dan paling sadis sepanjang sejarah universitas yang ada di planet bumi ini. Gitu. Gue bisa tahu kenapa Bu Hafni klop sama gue. Karena ketika kita melihat sesuatu, kita akan berusaha mempelajari apa yang dibalik sesuatu itu sendiri. Kita percaya adanya hubungan sebab akibat. Kita percaya adanya filosofi dasar yang menjadi landasan lahirnya sebuah peraturan. Dan itu juga yang menjadi landasan lahirnya sebuah perusahaan. Dan hubungan dagang antar perusahaan itu sendiri. Nah, filosofi yang diajarkan Ibu Hafni, ternyata di kemudian hari gue dapati di dunia investasi juga. Bahwa apa? Ada 4 jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Ini Bu Hafni langsung utarakan. Lu harus tahu lu masuk tipe yang mana. Tipe yang pertama adalah tipe yang tahu bahwa dirinya tahu. Jadi, kalau ditanya, lu tahu nggak siapa sih presiden Nigeria saat ini? Oh, dia tahu. Lu tahu nggak mana yang lebih bagus? Sistem demokrasi parlementer atau sistem demokrasi konstitusional? Oh, dia tahu. Dia orang yang tahu bahwa itu tahu. Biasanya orang yang tahu bahwa dirinya tahu, dia orangnya pendiam. Lalu yang kedua adalah tipe orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi ini orang yang kemudian hari akan berusaha untuk mencari tahu, belajar lebih banyak, cari ilmu lebih dalam, sampai kemudian dia berubah menjadi orang yang tahu bahwa dirinya dia tahu. Dan yang ketiga, ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Jadi kalau lo ketemu orang yang bilang, bro, lu tahu nggak berapa 7 kali 7. Wah, berapa ya? 7 kali 7 sebenarnya 49, bro. Begini cara ngitungnya. Oh iya, gue tahu nih. Bro, gimana cara menyelesaikan kasus sengketa yang ada di pengadilan kepailitan? Prosedurnya dari mana ya, bro? Apakah dari PKPU dulu? Apakah somasi dulu? Atau ke pengadilan perdata dulu? Oh, nggak tahu ya, bro. Tapi kemudian temennya ngasih tahu tahapan yang benar. And ternyata dia kemudian hari bilang, oh iya ya, gitu ya. Oh iya ya, lupa gue ya. Oh gitu ya. Oh, gue udah tahu tuh. Gitu. Lu pasti suka lihat orang-orang yang begitu ya. Dan biasanya juga orang-orang yang begini jauh lebih humble. Lalu yang terakhir, nah ini tipe yang paling berbahaya nih. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah ini orang-orang yang tersesat. Dia kira dia tahu. Waskita itu saham yang sangat bagus, prestasinya sangat banyak, proyeknya di mana-mana, triliunan, ini pasti perusahaan yang sangat bagus. Dia taruhlah semua, investasikan semua aset di hidupnya di situ. Kalau perlu ambil pinjaman online. Invest di saham Waskita. Perusahaan BUMN nih pasti bagus, jaminannya negara. Proyeknya juga bagus, jaminannya negara. IKN proyek besar, jaminannya negara. Super PD dia nyungsep sekarang. Nah, ini realita. Di Bursa Efek Indonesia, 90% isinya adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ujung-ujungnya apa? Keblinger, ujung-ujungnya apa? Menjerumuskan dirinya sendiri. Nah, dari 4 orang ini, menurut kamu yang paling penting yang mana? Dan kamu masuk kategori yang mana? Nah, Ibu Hafni bilang, banyak orang merasa yang paling penting adalah menjadi orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Tetapi, ternyata yang paling penting adalah tahu bahwa kamu tidak tahu. Dan ini yang diajarkan oleh Bu Hafni. Dan ketika gue masuk ke dunia saham, dan gue mau mempelajari filosofinya Warren Buffett, Charlie Munger, and Tom Watson, yang dari foundernya IBM, itu salah satu
perusahaan teknologi paling canggih di dunia, perusahaan komputer and superkomputer, Tom Watson bilang apa? Dia bilang, I'm not genius, but I'm smart in spots. Saya ini tidak jenius, tapi saya itu pinter banget di titik-titik spot-spot kecil tertentu. Dan saya fokus di situ. Maksudnya apa? Jadi begitu banyak orang di luar sana, di dunia ini, apalagi di dunia investasi, dia itu nggak ngerti apa-apa tentang dunia sawit. Dia nggak ngerti tentang bisnis sawit dari hulu sampai hilir. Taunya ada Bimoli, Vilma, udah. Dia nggak tahu dari Bimoli, Vilma sebelumnya ada kebun sawit dulu. Di kebun sawit pun prosesnya panjang. Ada planting, ada pemupukan, ada perawatan, sampai kemudian dia panen. CPO-nya tandan buah segar itu dibawa ke pabrik, dikupas, direbus, dikukus, keluar minyak. Dia nggak tahu. Kenapa? Karena profesi aslinya adalah kerja di perusahaan telekomunikasi gitu ya. Tapi kemudian berinvestasi di perusahaan kelapa sawit, ya ujung-ujungnya dia membeli hal yang dia tidak tahu. Kalau seandainya lu mau fokus dengan titik itu, lu bisa sukses. Nggak usah melebar kemana-mana. Tapi orang banyak yang nggak sabaran, orang banyak pengen ini, pengen itu, akhirnya dia loncat-loncat, dia tidak punya edge, dia tidak punya circle of competence, dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu, ujung-ujungnya dia terjerumus. Dan teman-teman, sebaiknya kamu betul-betul camkan ini. Kenapa? Karena begitu banyak analis-analis investasi di luar sana. Hari ini ngomong beli saham Smart, besok ngomong beli saham Bank BCA, besoknya lagi ngomong beli saham Widodo Makmur, besok lagi beli saham IPCC, besoknya lagi beli saham Bank Jago. Lu berpikir nggak sih? Analis-analis ini ngerti nggak sih? Pernah nggak sih dia kerja di perbankan? Pernah nggak sih dia kerja di perusahaan kelapa sawit? Pernah nggak sih dia kerja di Gojek? Pernah nggak sih? Nggak mungkin bro. Sangat-sangat tidak mungkin. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat berbahaya menurut gua ketika kemudian lu mendengarkan nasihat-nasihat seperti itu dari orang-orang yang tidak paham. Dan gua salah satu orang yang mempraktekkan itu dalam karir gua juga. Kalau gue nggak tahu, gue akan bilang nggak tahu. Kalau gue tahu, gue akan bilang tahu. Kenapa? Ya kita fokus aja dengan apa yang kita bisa lakukan. Gitu. Jangan lu capek-capek masuk ke permainan yang lu tidak pahami. Contohnya apa? Lu mau ikut sebuah pertandingan, lu adalah petinju paling hebat di dunia. Tiba-tiba ada orang menantang lu untuk bertarung catur, atau bertarung kickboxing, atau bertarung MMA, Mixed Martial Art. Adalah sangat bodoh kalau lu menerima tantangan itu tanpa lu lihat kemungkinan menang lu, yang sebetulnya sangat kecil. Ya dong, itu bukan field of competence, itu bukan kehebatan lu. Kalau lu serta-merta masuk ke sana, kemungkinan besar yang menang adalah pihak sana. Mereka tahu permainannya, mereka tahu tekniknya, mereka tahu jurusnya. Logika nggak kalau seandainya dia yang menang? Logika, wajar. Jadi banyak orang kemudian yang merasa perlu mempelajari ilmu-ilmu investasi di dunia yang di luar sana. Padahal sebaiknya lu fokus dengan hal kecil yang lu ketahui sangat spesifik and fokus di sana aja. Kemarin ada yang bilang, wah hebat ya Om Benix bisa cuan 300% di saham Panorama. Menurut gua nggak hebat, itu sangat-sangat wajar. Kalau lu udah follow kita hampir dari 5 tahun lalu, lu pasti sudah sangat tahu bahwa kita punya edge di bidang pariwisata. Dan kalau lu fokus dengan apa yang gue ajarin, dan lu ikutin Benix, dan lu akan tahu gue akan berinvestasi di bidang yang itu-itu aja, yang gue memang pahami banget. Gue nggak akan tiba-tiba serta-merta bilang lu harus investasi di perusahaan yang berhubungan dengan tenaga nuklir, atau lu harus investasi di perusahaan yang bikin cloud computing di planet Mars, atau lu harus investasi di perusahaan pembangkit listrik tenaga surya. Gue tidak akan perlu lakukan itu, dan gue juga tidak mau buang-buang waktu gue untuk mempelajari hal yang menurut gue tidak penting. Dan gue tidak malu untuk mengakui bahwa gue tidak tahu. Dan gue tidak perlu untuk tahu. Kenapa? Karena filosofi investasi ini mengajarkan bahwa kita cukup fokus di circle of competence yang kalau lu dalami dengan sangat baik, lu sudah bisa melihat dan memprediksi bagaimana kompetensi lu itu bisa menjadi dinding pertahanan lu, moat lu itu, defense lu itu terhadap serangan-serangan dari luar. Lu menjadi lebih pede dalam berinvestasi. Karena apa? Ya lu tahu apa yang lu beli. Lu tahu apa yang lu tahu apa yang lu tidak tahu, dan lu mengakui apa yang lu tidak tahu. Jadi ini prinsip investasi yang sangat simpel, tapi sayangnya banyak orang yang tidak mau mempraktekannya. Memang begitu banyak bisnis di luar sana yang kita bisa tahu lah. Misalkan lu mau bisnis restoran, apa yang lu harus ketahui? Oh, kita beli bahan bakunya dari mana? Oh, sewa tempatnya berapa? Oh, desain interiornya seperti apa? Baru kemudian kita cari pikir gimana cara jualan makanannya itu sendiri. Nah, buat teman-teman, itulah bisnis yang berhubungan dengan restoran. Tapi kalau lu going deep lagi di sana, itu spot yang lu mau go through. Lu akan pelajari tata letak desain dapurnya. Sepoeran lalu lalangnya seperti apa. Termasuk tata letak meja makan tamunya. Supaya apa? Alur perjalanan dari orang-orang ini, lu bisa memprediksi flow-nya untuk menghasilkan revenue yang paling maksimal. Jadi, ada hal yang secara kulit general kita bisa pahami, tapi sungguh jauh lebih bagus adalah lu fokus di sana. Kemarin ada pertanyaan, terus gimana kalau harganya kemahalan? Gak ada masalah, tunggu aja. Karena suatu saat market akan tidak efisien. Dia akan salah menghakimi saham itu, sama seperti Panorama, dan itu menciptakan peluang untuk kita belanja. Nah, lu mau tahu nggak?
alasan kenapa banyak orang kemudian kemarin salah tuh membuang Panorama ketika harganya gocap, dibilang saham sampah, mau bangkrut dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di seri yang selanjutnya adalah rahasia Benix cuan 300% di saham Panorama. Oke guys, semoga filosofi saham dari Charlie Munger ini bermanfaat dan membantu perjalanan investasi kamu. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.